Semuanya dimulai dari sebuah ruangan kecil, lampu neon menggantung, toilet berkarat, dan wastafel yang bocor. Tapi bagi Jack, bocah 4 tahun dengan rambut panjang dan mata yang selalu penasaran, ini adalah seluruh dunia. Good morning lampu, good morning meja wastafel, buku, mainan, dan lain-lain. Begitulah dia menyapa benda-benda mati di sana, karena bagi Jack, semuanya hidup. Good morning, lamp. Good morning, plant. Good morning, TV. Okay, It's my birthday on 5. I get it. Di sisinya adalah ibu kandung Jack bernama Joy Newsom, biasanya kerap dipanggil Ma oleh Jack. Tapi jangan bayangkan Ma sebagai sosok bahagia. Dia patah, dia hancur, dia adalah gadis muda yang diculik saat berumur 17 tahun. Sekarang, dia hidup terkurung selama 7 tahun oleh pria yang hanya dikenal sebagai Old Nick. Ma mencoba menjadi ibu terbaik di ruang sempit itu. Ia mengajari Jack membaca, bermain, berolahraga, bahkan membuat dunia imajiner. Dan Jack tumbuh perlahan dan percaya tidak ada dunia di luar tembok itu. Ma menciptakan kebohongan untuk melindungi harapan. Hari itu bertepatan dengan ultahnya Jack, Ma mengusahakan membuat cake seadanya dengan bahan yang tersedia. Jack tahu akan acara ulang tahun dari televisi sepetak yang setiap hari dia tonton bersama Ma. Namun sayangnya, lilinnya tak tersedia yang hal itu membuat Jack ngambekan. Is that a birthday cake for real? Jack, let's try a bite of it. I said no! Hampir setiap malam, Old Nick datang membawa stok makanan dan merenggut martabat Ma. Jack tidur di lemari karena Emma tidak ingin anaknya melihat bagaimana ia dijadikan properti. Grapes are way too much. I got you. Canned pears. Jack lahir di dalam kamar ini, tapi dia nggak tahu kalau dia sedang terpenjara bersama ibunya. Ia hanya tahu langit dari lubang kecil di atap, ia hanya tahu televisi sebagai jendela ke dunia dongeng, dan segala hal di luar kamar itu adalah khayalan. Joy tetap bertahan hidup hanya untuk Jack. Dia menyembunyikan kegelapan dengan dongeng, dengan permainan, dan dengan rutinitas kecil yang menjaga kewarasan. Hari-hari terus berjalan dengan kebosanan, kesepian, dan kesakitan pikiran yang sangat menyeramkan. Dan mereka juga berteriak histeris bersama untuk mengusir kebosanan. Lalu pada malam harinya seperti biasa, Old Nick datang membawa stok makanan. Namun kali ini stok makanannya sangat sedikit, karena Nick rupanya sudah beberapa bulan di PHK. Sempat terjadi keributan mendalam, dan endingnya Nick kembali menyiksa dan mencacah Ma. Are you looking for a job? No fucking job! Jesus! Didn't your mama ever teach you any manners, young lady? Jack tidak pernah ngomong dan bersalaman dengan Nick karena May melarang keras hal itu. Saat tengah malam, Jack terbangun lalu diam-diam keluar dari lemari. Lalu secara perlahan mendekati ranjang ibunya. Lalu inilah yang terjadi. Sonny? Fucking kill you. Understand that? Touch him. Yeah, don't you. Keesokan paginya seperti biasa Old Nick telah pergi. Jack membangunkan ibunya dan mengatakan kalau dia telah menjadi naga yang rupa-rupanya nafas Jack mengeluarkan asap dikarenakan suhu minus ruangan. Old Nick memadamkan listrik karena pengangguran. I'm a dragon. He cut the power. Jika kalian bertanya-tanya, kenapa Mak nggak berusaha kabur? Jawabannya adalah sudah puluhan kali berusaha. Yang salah satunya pada suatu saat, Ma memukul kepala Old Nick dengan penutup wastafel, yang dimana itu adalah benda terberat di ruangan ini. Tapi usaha itu gagal karena Old Nick terlalu kuat baginya. Lalu kenapa nggak mencoba membunuh saat Nick tertidur? Itu jawabannya juga nggak bisa. Pintu itu terkunci dan Nicklah seseorang yang tahu pinnya. Tapi pada suatu hari, Ma tak tahan lagi. Ia merasa Jack yang kini sudah besar harus tahu apa yang sebenar-benarnya. Dan pada akhirnya, Ma membuka semua rahasia. Bahwa mereka diculik, bahwa dunia luar itu nyata. Bahwa dia dulu bernama Joy Newsom, punya rumah, orang tua, sekolah dan lain-lainnya seperti di TV.
Kamar ini adalah gudang, bukan dunia yang sebenarnya. Tapi sayangnya, Jack menolak percaya. Ia marah karena dunia kecilnya hancur dan baru saja menghancurkan satu-satunya kenyataan yang ia percaya seumur-umurnya. Hey, Jack, do you remember Mouse? He's on the other side of this wall. What other side? See, and we're on the inside, and Mouse is on the outside. In outer space? No, in the world. It's much closer than outer space. It's real oceans, real trees, real cats, dogs. No way! Where would they all fit? They just do. They just fit. There's a leaf. Do you see that? See? Dumbo, Ma! That's not a leaf. Leaves are green. Liar, liar, pants on fire! Jack, I was a little girl named Joy. Nah, Are you even listening to me? I want a different story! No, this is the story that you get. I've been in here for 7 years. Do you This understand? story's boring! Di sini Ma benar-benar di puncak frustrasi. Ia nyerah untuk memahamkan anak ini yang sudah lama dia doktrin sendiri dengan dunia imajiner. Keesokan paginya listrik telah kembali dihidupkan. Tapi Ma nggak bangun-bangun. Ma mencoba bunuh diri dengan membiarkan dirinya tidur terus-terusan dan menolak makan. Jack menjalani rutinitas seharian sendirian sampai dia benar-benar bosan. Malam kembali tiba dan dia tidur lagi di samping ibunya. Keesokan paginya lagi, Ma mulai bangkit dan membersihkan ruangan. Di momen itu Jack mulai terbuka pikirannya. Sembari menonton ia bertanya-tanya apakah ini nyata atau tidak. Apakah itu ada atau enggak. Ma mulai senang dan sangat antusias menjawab semua pertanyaan putranya. Kemudian lahirlah sebuah rencana. Ma ingin Jack berpura-pura demam parah agar Old Nick membawanya ke rumah sakit. Ma merebus air kemudian mengompres ke muka Jack agar ia benar-benar terlihat seperti orang sakit. Tak lama kemudian Old Nick datang. Ma memohon agar Nick membawanya ke rumah sakit secepatnya. Tapi Nick nggak peduli. Ia berjanji hanya akan membelinya obat tanpa harus ke rumah sakit. Dan endingnya rencana ini gagal. Ma sadar akan satu hal. Jack harus keluar duluan, apapun resikonya. Kemudian muncul ide kedua sekaligus ide paling gila. Ma membungkus Jack dalam karpet, seolah-olah Jack telah meninggal akibat demam semalam. Ketika Nick membawa Jack yang dalam karpet ke truknya untuk dibuang, Jack harus kabur. Begitulah programnya. Old Nick's gonna pick you up. This. Step, step. Wiggle, get yourself out. Come on, Jack. Old Nick's. Rencana ini memang gila, tapi juga satu-satunya. Jack ketakutan karena dunia di luar menurutnya sangat menakutkan. Tapi Ma membisikkan kalimat yang menyayat. Kau harus percaya padaku, lebih dari kau percaya pada apapun. Truck, wiggle out, jump. What if Nick unwraps me? He won't. Roll, 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 Jack. Go, wiggle, wiggle, yes! I hate you! Tak lama kemudian Nick masuk membawa obat dan drama kesedihan pun dilangsungkan. Are you sure? Am I sure? Swear to me that you won't look at him. I swear. Dan pada akhirnya Nick membawa anaknya itu keluar untuk dibuang ke suatu tempat. Dalam gulungan karpet, Jack bergetar ketakutan, lalu kemudian keluar dari bungkusan. Dunia di luar menyilaukan, semuanya terlalu terang, terlalu besar dan terlalu nyata. Saat badannya tak lagi berguncang, sesuai aba-aba Ma, disitulah saatnya melompat. Hal itu rupanya disadari oleh Nick dan dia pun menangkapnya lagi. Di saat yang sama Jack menjerit, "Help, help, dan help." Seorang pria beranjing melihat kejadian itu dengan curiga. Nick ketakutan lalu meninggalkan Jack di sana. Jack meringkuk ketakutan dan kebingungan. Tak lama kemudian polisi pun datang. Hey there. Dengan sangat lembut polisi itu menginterogasinya. Dan dengan terbata-bata Jack mulai membuka suara dari mana dia berasal. Ia menyebutkan pohon, pagar, jalan tanah, dan sedikit informasi yang ia tahu tentang tempat mereka dikurung. Yang salah satunya gudang itu berwarna biru dan sebuah jendela di atapnya. Tak butuh waktu lama, malam itu juga polis berhasil menemukan lokasi rumah Old Nick beserta gudangnya.
Dan pada akhirnya, Ma diselamatkan dan haru tangis pecah di antara kerumunan keduanya. Keesokan harinya, Ma dan Jack telah berada di rumah sakit. Dokter membawakan makanan dan kacamata hitam untuk melindungi mata dari silauan dan juga antibiotik kuman yang dimana tubuh mereka masih sangat-sangat rentan. Di saat yang sama, Ma bertemu lagi dengan orang tuanya yang kini sudah tua. Tangis pecah mengucur dari pelopak mata mereka yang telah terpisah dalam waktu yang sangat-sangat long time. The world's like all TV planets. I've been in the world 37 hours. Grandma lives there with her friend Leo now, and Grandpa lives far away. When I was small, I only knew small things, but now I'm 5, I know everything. Beberapa hari kemudian, mereka pun pulang ke rumah orang tua Ma. Dunia luar tidak seperti dalam bayangan Jack. Dunia luar itu bising, dingin, dan dia takut pada sinar matahari dan juga pada suara. Jack mulai bertanya-tanya, kenapa pohon bisa tumbuh tinggi? Kenapa orang banyak bicara? Dan kenapa dunia terlalu besar? Ma menjelaskan semua pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal pikiran anaknya itu dengan belayan kasih gajah. Walaupun demikian pada hakikatnya, Ma tak kalah hancur karena ibunya yang dulu dia kenal sudah berubah. Ibunya sudah bercerai dengan ayah kandung Ma, dan dia sekarang tinggal dengan suami barunya bernama Leo. Leo menyambut baik kehadiran anak tiri beserta cucunya itu, tapi tidak dengan ayah kandungnya sendiri. Lalu saat makan malam, ayah kandung Ma begitu gusar melihat Jack karena ia hasil dari pemerkosaan. Dan hal itu benar-benar membuat Ma frustasi kembali. You haven't said one word to Jack. We don't have to talk about this now. Dad. Robert, Joy, Put your Joy. spoon down. Let's go. Hey, Joy. Jack masih bingung, takut, dan tertutup. Ia tidak mau rambutnya dipotong, karena rambut itu adalah kekuatan menurutnya. Ia tidak mau tidur di kamar besar sendirian. Jack masih merasa room adalah rumah. Ia bahkan berbisik kepada dinding, kepada wastafel, kepada benda-benda yang dulu menemaninya. Beberapa hari kemudian media datang untuk meliput berita dari kejadian ini. Media menghujani pertanyaan-pertanyaan kejam yang salah satunya membuat Joy remuk. Kenapa kau tak meninggalkan Jack di rumah sakit setelah lahir untuk ditemukan oleh orang? Apakah kau tak ingin masa kecil Jack berjalan normal seperti anak lainnya? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantam seperti peluru, seolah semua perjuangannya Ma tidak ada artinya. Seolah menjadi korban tidak cukup buruk, harus dipermalukan juga. Why would I do that? But was that the best thing for him? Can you say something? Jack! I just want him to connect with something. You just need to rest, okay? No, I don't! You're impossible to talk to right now. Oh, sorry. No, you're not sorry. Yeah, I'm not sorry! Ma benar-benar di puncak frustasi, dan pada malam harinya, Ma mencoba bunuh diri. Saat Ma masuk rehabilitasi, Jack dirawat oleh kakek Leo dan neneknya. Di sini barulah terjadi transformasi. Jack mulai melihat dunia, taman, anjing, supermarket, manusia. Semua ini terlalu besar, tapi secara perlahan Jack mempelajarinya. Ia belajar bahwa dunia ini lebih luas dari dinding kamar. Ia mulai berbicara lebih banyak, dan rambut itu akhirnya mau dipotong oleh neneknya. Dan ia memberikannya pada ibunya saat mereka bertemu lagi. Jack yang dulu takut menyentuh rumput, mulai mencoba hal-hal baru. Jack yang tak bisa bersosialisasi, mulai bicara. Dia mulai mengenali rasa sayang orang lain. Oh, yeah. Does it feel good? Yeah. Oh, good. I love you, Grandma. I love you too, Jack. Saat dia sedang bermain bola dengan anak tetangganya, tiba-tiba ibunya sudah pulang dari tempat rehabilitasnya. Jack sangat-sangat senang. Begitu juga dengan Ma yang melihat anaknya mulai berubah menjadi lebih normal. Setelah itu secara perlahan keluarga ini mulai tumbuh hangat. Jack dan Ma mulai mencoba hal-hal baru bagi keduanya.
Hingga pada suatu hari, ketika Ma sembuh betul dari traumanya, Jack memintanya melakukan satu hal, yaitu kembali menjenguk Rum. Dan di sanalah dua sosok yang pernah terjebak berdiri di ruangan kecil yang dulu mereka sebut dunia. Tapi sekarang, ruangan itu terlihat kecil sekali, seperti sarang tikus. Jack menatap sekeliling dan berkata, Bye, chair number 2. Bye-bye, Skylight. Dan itu adalah ucapan selamat tinggal paling menyakitkan sekaligus paling indah. Ucapan dari anak kecil yang akhirnya tahu bahwa dunia lebih luas daripada dinding kayu dan bahwa luka bisa jadi pintu keluar. Jack bisa dikatakan hanyalah bocah yang lahir dari trauma, tapi dia tidak mewarisi kebencian. Jack adalah simbol dari ketahanan psikologis yang menakjubkan. Walau ketakutan, dia belajar. Walau bingung, dia mencintai. Dia bukan hanya anak kecil, dia adalah jembatan dari kegelapan menuju cahaya. Sedangkan Joy atau Ma, dia adalah trauma berjalan, tapi juga ibu sejati, rela dipukul, diperkosa, dikurung, asal anaknya bisa hidup. Tapi dunia tidak memperlakukannya sebagai penyintas, dunia malah memperlakukannya sebagai drama TV, dan itulah yang membuat Joy makin terpurukan. Tapi pada akhirnya, cinta Jack lah yang menyelamatkannya. Sedangkan tokoh Old Nick sendiri tak banyak muncul, tapi tiap detiknya adalah mimpi buruk. Dia bukan monster berwajah mengerikan, tapi justru itulah letak horornya. Dia biasa, dia tak terlalu mencolok, tapi ia memenjara manusia seolah itu haknya. Dia adalah simbol dari wajah predator yang terlalu sering kita abaikan. Sedangkan nenek, kakek, dan Leo, mereka adalah dunia baru yang rumit. Nenek mencoba memahami, tapi kakek menolak kenyataan. Leo hadir sebagai sosok yang tak banyak bicara, tapi memberikan rasa aman. Kesimpulan film ini adalah Room bukanlah film tentang penyekapan ataupun kriminalisasi, tapi Room adalah kisah tentang cinta yang bertahan bahkan dalam lubang tergelap. Tentang anak yang belajar mengenal dunia dan ibu yang belajar memaafkan dunia. Tentang bagaimana satu ruangan kecil bisa memuat seluruh semesta. Dan bagaimana semesta yang luas bisa terasa jauh lebih sempit dari trauma di dalam kepala. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Sikat gigi, bersihkan kaki, dan selamat tidur buat rencang-rencang semuanya.